baru kena giliran. Dan jawabannya insya Allah juga. Nah, saya kira itu saja. Nanti saya sharekan lebih, biar Bapak Ibu lebih membaca dan bisa merujuk kembali ke dalam modul yang telah diberikan. Silakan berikutnya Pak Said. Duk sesuai urutan keumuran. Saya paling muda. Keumuran. Sudah sih itu. Oh, belum dijulung pada Rizky. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'du. Langsung saja. Jadi tayangkan juga nggak apa-apa ya. Intinya kan mengayang-ayangkan pengayaan pada Rusia. Mohon izin saya berjalan-jalan sedikit. Capek duduk terus. Ya, jadi ibu-ibu dan bapak, jadi hari ini programnya sebenarnya adalah enrichment program, yaitu program pengayaan. Ya, tapi bukan mengayakan, membuat ibu bapak kaya dengan materi, duit, bukan. Maksudnya memberi pengayaan seputar bagaimana semestinya kita menghadapi UP, ya, ujian pengetahuan. Berdasarkan pengalaman, jadi saya kebagian petaka ini, penelitian tindakan kalas. Jadi yang dihadapi problem-problem terus, dan insya Allah solusinya juga. Dari 3 soal yang ibu bapak susun sendiri, yang menurut ibu bapak itu sudah hot, yang SMA ya, yang SMA. Soal tentang tahapan PTK 32% saja yang betul. Padahal sudah bukan rahasia lagi tahapan itu. Ada 4 tahapan kan? Itu bayangkan itu. Apa kira-kira yang terjadi? Nanti kita analisis. Kemudian yang kedua, sistematika laporan. Sistematika penulisan. PTK itu 47%. Ini yakin saya memang nggak bakal lulus kalau begitu. UP. Yang terakhir, langkah-langkah. Jadi antara latar belakang dan identifikasi masalah itu tidak bisa membedakan. 50% masih banyak yang belum menguasai. Padahal sudah punya proposal PTK. Sudah memiliki di portofolio namanya penelitian tindakan ke kelas. Jadi memang penelitian tindakan kelas, jadi petak. Kalau begitu, mari kita bahas. Jadi secara umum saya ingin menyampaikan. Belum ya? Oh, sudah dikirim. Oh. Ya, jadi ternyata ada 2 permasalahan besar. Wah, itu foto zaman muda, Bu ya. Ada 2 isu yang paling utama. Ya. Kenapa kekeliruan-kekeliruan itu terjadi? Langsung aja lagi. Ya, jadi yang pertama, kesalahan-kesalahan itu terjadi karena persoalan teknis. Teknis, ya.
diberi waktu satu soal 1 menit. Sementara soalnya dalam bentuk narasi. Baca soal saja setengah mati. Memahaminya apalagi. Menganalisis jawabannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada persoalan teknis. Jadi belum terbiasa mengelola waktu. Sehingga waktu habis. Karena kemarin menggunakan quizzes. Seandainya menggunakan Google Form, mungkin bisa. Karena waktu secara keseluruhan. Nah ini per item soal. Ya. Yang unitem, yang tidak mencoba menjawab itu 32%. Artinya blank, nggak tahu. Jawabannya apa, nggak tahu. Ya. Nah, yang kedua itu karena persoalan memahami perintah soal. Jadi guru masih belum mampu memahami instruksi dari pertanyaan atau soal. Jadi terkait dengan persoalan yang di atas, karena waktu tadi akhirnya panik. Padahal saya niatnya dengan Bu Muja, dengan tim itu mau menganalisis, mau mempersulit lagi soal itu. Tapi orang Banjar kada purun. Kada purun, karena sudah ternyata tingkat kesulitannya luar biasa. Dan ternyata yang buat soal, ada yang nggak benar jawabannya. Tuh, kan benar. Blank, karena panik. Yang ketiga adalah limited material comprehension. Karena pemahaman tentang wawasan itu memang wawasan tentang bagaimana mengerjakan, mengerjakan soal seperti itu. Kadang-kadang kadang-kadang begitu membaca kuisis saja, ini makhluk apa lagi? Kayak tadi kan disuruh ngisi form, kan ada NPWP, terpaksa buka-buka lagi kan. Untung masih NPWP. Seandainya alamat email, bisa ditanya nanti tuh di mana belinya, itu Pak. Itu analisis pertama. Kesalahan yang kedua terjadi karena yang kedua, itu tadi teknik. Yang kedua itu terjadi karena persoalan pengetahuan, persoalan wawasan, cognizant yang kedua, yang lanjut ya. Nah ini, jadi kurang familiar dengan tipe-tipe pertanyaan. Ya, tipe-tipe pertanyaan. Padahal ada triknya. Ada trik kalau pertanyaan itu panjang, jawaban terpanjang itu insya Allah yang paling betul. Trik. Kalau ada alternatif jawaban A, B, C, D benar, insya Allah itu yang paling betul. Iya, karena persoalan wawasan tentang tipe-tipe pertanyaan itu belum dikuasai, tipe-tipe jawabannya belum dikuasai. Yang bernada HOTS. HOTS-nya pun masih C4, belum C5, belum C6. Baru masih menganalisis, membreakdown itu seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir, lagi-lagi persoalan wawasan tentang PTK perlu dibangun, Ibu-Ibu. Ya, PTK itu substansinya adalah self-evaluation. Melatih guru untuk jujur. Tidak lagi bertanya, siapa kamu wahai anak saya? Tapi bertanya, siapa saya? Jujur. Oh, ketika direfleksi, saya yang terlalu sulit membuat pertanyaan. Jadi tidak ada lagi bahasa menyalahkan anak didik. Namanya self-evaluasi. Itu yang paling penting. Nah, oleh karena itulah untuk pertemuan yang singkat ini saya memanfaatkan
momen ini untuk memotivasi kita semua. Kalau kita sudah bertekad untuk menjadikan profesionalisme itu sebagai passion kita, maka berarti ada passion for professionalism. Ada yang namanya keunggulan apa yang harus kita miliki. Kalau kita ingin memiliki profesionalisme itu sebagai passion kita, kita harus unggul di bidang apa dari sekarang. Oh, ternyata kita sudah tahu kelemahan kita tadi, maka kita harus melompat dari tidak tahu menjadi tahu. Ibarat satu perlombaan, kenapa katak itu bisa satu ekor katak itu bisa memenangkan pertandingan naik menara yang tinggi? Karena dia tidak peduli dengan teriakan-teriakan orang. Dia hanya peduli bagaimana mencapai usaha itu. Dia berusaha untuk memulihkan telinganya. Tapi kalau dia mendengarin orang, jatuh kamu, datang ke Samarinda capek. Jauh dari balik papan, padahal Allah menyatakan wajahidu fi sabilih, perangi kemalasan itu. Jadi perang itu bukan hanya angkat senjata, tapi wajahidu fi sabilih, perangi kemalasan, perangi ketidaktahuan, kejahilan itu, perangi yang nilai-nilai yang negatif. Passion for professionalism. Okay. Ada excellency, keunggulan. Ada ethical, ada etika. Oke, terakhir, mungkin sudah berapa menit ini. Terakhir, yang tadi, nah itu hasilnya. Skor tertinggi itu soal nomor 3. Soal tentang cinta negara, ya. The lowest score, skor yang paling rendah nilainya itu pertanyaan nomor 24. Karena lagi-lagi itu bicara tentang discourse, bicara tentang wacana, Al-Maududi. Lah susah. Kalau pertanyaan Al-Maududi, siapa itu Al-Maududi? Bagaimana konsep dia? 5%. Subhanallah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi dalam kesempatan kali ini saya mengajak kita semua, jadikan profesionalisme itu passion kita. Kalau itu ingin menjadi passion kita, maka tumbuhkan tanggung jawab. Okay? Tanggung jawab terhadap diri pribadi, tanggung jawab terhadap tugas keprofesian kita, tanggung jawab terhadap anak didik kita, dan lain sebagainya. Belajarlah untuk jujur terhadap diri sendiri. Kita buka-bukaan, tidak perlu orang lain yang tahu. Cukup kita, di mana lemah kita, di mana kelemahan kita, untuk kita tingkatkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Pak Iwan. Penggantinya Yusuf Kordowi. Satu. Izin berdiri Bapak Ibu, bukan karena mau pamer, karena kecil. Jadi kalau saya ngomong di situ nanti dikira ada suara, enggak ada orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tetap semangat Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang halo, jawabnya ya. Kalau saya bilang ya, jawabnya halo. Halo? Halo, halo? Ya, 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 halo, halo, ya, ya, ya. Nah, kan? Ini ciri-ciri memang yang nggak lulus nih begini nih, susah jawabnya. Tes fokus Bapak Ibu. Sekali lagi, halo? Halo? Kok halo Bu? Ya, halo? Ya, ya, ya. Halo, halo? Halo, halo, ya, halo, halo, ya, ya, ya. Nah kan Pak, ini sudah indikasi sebenarnya. Tapi baik Bapak Ibu, saya di sini diberikan kesempatan untuk menganalisis soal fikih ya. Jadi kalau tadi dua pemateri sebelumnya itu kayaknya susah-susah semua dan penuh dengan apa bahasa-bahasa yang cukup apa
mengintimidasi, ya, membuat kita frustasi, ya, akhirnya makan bakmi, ya. Nah, saya alhamdulillah ini fikih ternyata berbeda, ya. Alhamdulillah, ya. Karena fikih soalnya cuma 12, ya. Alhamdulillah dibanding tadi Pak Darwis sama Pak Said, ini fikih progresnya lumayan bagus, ya. Kenapa ya? Ya karena tadi pertama soalnya sedikit, ya. Yang kedua saya yakin Bapak Ibu itu fikih itu apa sih? Di luar kepala kan? Di luar kepala, ya. Karena di luar akhirnya nggak ada yang di dalam. Makanya al-fiqh itu ghairul fahmi gitu, ya. Ya tapi alhamdulillah Bapak Ibu, ya. Ya, jadi tadi kalau problemnya tadi sudah disampaikan semua, kalau fikih ini satu aja sebenarnya problemnya, ya. Karena fikih ini dianggap materi yang di luar kepala, ya. Tapi di luar kepala saja alhamdulillah hasilnya ya lumayan bagus, ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh dua pemateri sebelumnya, ya, bahwa ini problem kita bersama, ya. Jadi keunggulannya guru PAI itu kan, ya. Kalau kita bahasakan itu sandarannya itu tidak hanya ikhtiarnya secara takdir mubram, tapi juga ada takdir mu'allaknya. Ya, kalau ditanya kenapa Bapak Ibu tidak bisa jawab, ya mungkin ini secara tauhidnya, ya, mungkin Allah sudah menghendaki begini Pak. Nah, makanya saya katakan Bapak Ibu ini termasuk adalah mahasiswa-mahasiswi pilihan, ya, yang tidak lulus, ya. UP ini adalah mahasiswa-mahasiswi pilihan, ya. Karena Bapak Ibu dipilih Allah sebagai orang-orang yang tidak lulus dan harus hadir mengulang di sini, tidak apa-apa. Perlu kita syukuri. Itu jawaban buat Bapak Ibu tadi yang ilmunya pasrah, ya. Alhamdulillah. Halo? Sekali aja Bu, halo, ya. Nah ini soal itu cuma 50 dijawab 70 gini Bu kelajuan, ya. Fokus Bu. Halo, halo? Halo, ya, halo? Nah, mulai bagus ini. Kayaknya ada peningkatan nanti nilainya, ya. Ya. Ini karena cuma 12 Bapak Ibu soalnya, jadi tidak lama-lama saya ini, ya. Satu soal 1 menit. Ini sudah 10 menit, tinggal 2 menit, ya. Harus buru-buru kita. Sudah ada Pak. Terakhir aja Pak. Karena yang di awal-awal itu pengantar semua, ya. Nah, sudah tadi disampaikan Pak Darwis sama Pak Said. Ya, analisisnya kenapa kok bisa sampai enggak ini. Ya itu tadi, ya. Artinya memang Allah belum menghendaki Bapak Ibu lulus. Karena saya lihat memang ini banyak ini yang guru-guru yang pinter-pinter yang berprestasi ternyata tidak lulus, ya. Jadi apa alasannya coba, ya? Sebagai muslim yang baik, ya, harus kembalikan tauhidnya kepada Allah bahwa nah, Jabariyah berarti, ya. Namanya Ibu Siti Jabariyah, ya. Oh, Siti Hadijah. Masih satu keluarga Bu sama Siti Jabariyah, ya. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, ya. Saya pun agak bingung juga ini, ya, sebenarnya. Tapi karena disuruh fikih ini, ya, karena fikih ini kan artinya ya sepaham-paham kita aja kan. Al-fiqhu huwa al-fahmu, ya. Paham kada paham terserah Bapak Ibu lah. Nah, saya ingin kasih trik begini aja Bapak Ibu, ya. Sebenarnya kelemahan kita itu satu aja Bapak Ibu, kelemahannya ini, ya. Tidak punya kelebihan, ya. Kelemahannya itu kisi-kisi nggak dibaca, ya. Coba dibaca betul-betul gampang aja kan di situ kan. Yang dituliskan apa, indikatornya apa. Itu kalau bisa dipahami, kemudian dikaitkan dengan prosedurnya itu, lihat taksonominya, sebenarnya selesai masalahnya ini. Soal mau dikembangkan dengan apa saja itu pasti selesai itu, ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu pegadaian Bapak Ibu, ya. Tapi kadang-kadang boleh kita pakai prinsip itu, ya. Nah, maksud saya itu dipahami betul-betul, ya. Dipahami betul-betul, ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu, ya. Ini soal nomor 1, ya, tentang zakat tanah. Zakat tanah kan Bapak Ibu saya kira sudah di luar kepala semua itu kan. Karena saya lihat banyak yang masih kredit tanah di sini pasti sudah tahu hukumnya itu bagaimana, ya. Status tanah itu seperti apa, konsep zakat tanah seperti apa, ya. Nanti mainnya di kias, ya kan, haulnya itu pakai kias zakat pertanian. Kemudian untuk presentasinya kita menggunakan kias zakat harta, kan selesai sudah masalahnya. Pasti tahu sudah jawabannya. Sepanjang apapun itu soalnya, ya. Yang Bapak Ibu itu kadang baperan bacanya, ya. Kayak baca novel. Lama nangis Sidin membaca ini apa maksudnya ini. Rupanya teganang tanah belum terbayar. Nah, jangan juga baperan. Keywordnya sudah ada, ya.
Keywordnya lihatnya di mana? Di indikator itu loh Bapak Ibu. Bicara tentang zakat tanah. Kan gitu aja ya. Dikasih soal panjang-panjang seperti itu. Ya, ini memang hebat juga yang buat soal ini ya. Kayak zakat profesi ini. Ini kalau dibaca ini satu bab ini ya. Diulang-alik itu di atas. Padahal pengecohnya ada di pertanyaan di bawah itu ya. Jadi ada pengkiasannya pakai zakat pertanian itu. Ini maksudnya apa? Padahal satu aja sebenarnya itu bicaranya tentang zakat profesi atau zakat tanah. Konsep dasarnya sudah ketemu kan? Zakat profesi itu apa ya? Kias haulnya seperti apa? Kemudian kias mengeluarkan besaran zakatnya seperti apa? Udah selesai. Kan di luar kepala semua kan Bapak Ibu ya? Zakat profesi berapa? 2,5% kan? Itu kiasnya pakai kias apa? Zakat. Nah, sudah. Yang bukan mas-mas jangan marah ya. Nggak ada kiasnya zakat mbak, nggak ada ya. Yang ada zakat mas. Itu sudah selesai ya. Jadi jangan terpancing dengan soal yang panjang karena memang begitu. Namanya juga HOTS ya. HOTS itu panas Bapak Ibu. Jadi kalau kita hendak panas itu harus ada proses yang dilalui dulu dan itu panjang. Nah, ya kalau Pak panjang ya. Pakar ngarannya panjang dan kekar. Maksudnya panjang pikirannya, kekar itu staminanya. Nah, jadi jangan terkecoh. Maka keyword itu artinya kunci word itu artinya kata. Nah, kata kunci itu Bapak Ibu dapatkan di indikator. Itu aja sebenarnya. Ya. Dan mengajarkan begitu juga Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah ngajar ada yang 10 tahun, 20 tahun, Ibu ini mungkin 40 tahun ya. Kan enggak ada berubah materinya. Ada enggak berubah materinya tentang zakat profesi jadi zakat profesor? Enggak ada ya. Enggak ada Bu, ya tetap aja begitu ya, kiasnya begitu juga ya. Enggak ada yang berubah. Cuma kita gampang panik lah. Apalagi ibu-ibunya pas lagi membaca Abah menggawil. Nah, tinjak nih. Jawab cari ABC kada ada jawaban tinjak. Fokus hilang ya. Fokus hilang. Nah, maka harus diperhatikan betul-betul Bapak Ibu ya. Maka disitulah pentingnya kita membaca kisi-kisi ya. Enggak susah Bapak Ibu sebenarnya ya. Yang susah tuh pertama kali berpikirnya itu ya. Nah, ini kan sudah di luar kepala semua ya, materi-materi fikih ini. Dan memang materi-materi fikih ini lebih ke kontekstualisasi ya. Makanya C4, 3, 4, 5 aplikasi, kemudian ada C4-nya itu analisis, C5-nya belum C6-nya Bapak Ibu ya. Nah, karena dikasih yang ini yang mudah-mudahan alhamdulillah fikih masih lumayan bagus lah ya. Nah, jadi triknya seperti itu Bapak Ibu ya. Sudah Bapak Ibu pahami di indikator ya. Nah, maka soal sepanjang apapun itu tidak akan meleset dari keyword yang ada di indikator. Tema utamanya gitu loh Bu. Misalnya tadi yang nomor 1 temanya tentang zakat pertanian ya. Yang kedua tentang zakat profesi ya. Yang ketiga nanti tentang zakat-zakat yang lainnya ya. Prinsip dasarnya sama ya. Karena HOTS itu memang menuntut Bapak Ibu itu dibawa ke alam nyata ya. Jadi nggak menghayal-menghayal ya. Jadi modelnya seperti soal soal cerita ya, dibawa cerita kasus-kasus begitu ya. Nah, maka sepanjang apapun soalnya tadi ya, yang penting Bapak Ibu titik tekannya di keyword itu tadi ya. Contoh lagi ya. Next Pak. Nah, ini yang nomor 3 ini apa ini? Ya, ada tentang zakat produktif ya. Saya kira sudah di luar kepala juga itu masalah konsep zakat produktif. Mau menggunakan analisis C3, C4, C5, C6, cebong dan lain sebagainya ya. Kalau sudah ketangkap itu zakat profesi, prinsip dasarnya sudah selesai ya. Zakat profesi itu apa? Zakat produktif itu apa Bapak Ibu? Kalau boleh saya tahu. Zakat, untuk usaha. Ya kan, artinya ini modal harus bergerak dan berkembang. Itu prinsip dasarnya sudah. Mau stadukes kasusnya terserah ya. Mau yang jualan PMP, mau jualan telat ya, mau dagang jilbab, mau dagang jengkol, apa segala macam itu, yang penting selama usaha itu bergerak berkembang, nah maka itu masuk dalam kategori prinsip zakat produktif. Titik tekannya di mustahiknya. Itu aja. Studi kasusnya banyak nanti macam-macam diceritakan nanti Ibu Nurul ini bulan ini jualan misalkan jilbab ya. Kemudian berkembang lagi bulan kedua dia jualan
bulu mata syariah misalkan gitu ya. Contoh Bapak Ibu, ada nggak bulu mata syariah? Nggak, kan belum ada. Nanti siapa tahu diciptakan sama Bu Nurul ya. Nanti ada izin apa dari BPOM-nya ya. Nah, ini bulu mata sudah tersertifikasi halal ya. Karena lain dari bulu babi, tapi bulu babinian. Nah, ada apa-apa. Banyak bulu batis bisa ya kan. Jangan juga parno Bu. Biasa aja kelas ya. Itu cuma soal cerita dikembangkan ya. Jadi saya kira tidak susah ya, karena memang saya paham Bapak Ibu ini kesibukannya kan luar biasa, sehingga fokus itu juga kemana-mana ya kan, belum ngurusin kerjaan, belum di rumah pula. Nah, Acil itu ngemasak apa segala macam, menapas baju laki, karena laki apa, pokoknya servis full pokoknya. Nah, tapi ya mau enggak mau sudah ya. Artinya Bapak Ibu ya kalau hendak selamat lulus ya mau kada mau, salah satunya ini kisi-kisi ini dipahami betul-betul Bapak Ibu, dibaca betul-betul karena ini sudah petunjuknya ya. Ini petunjuknya ya. Nah, kalau Bapak Ibu baca dengan baik, insya Allah nanti itu pemahamannya akan gampang ya. Dan jangan panik Bapak Ibu lah. Kalau perlu sambil menjawab itu banyu 1 galon ini serahkan selang sedot ya. Pinanu kan, nah pinang ngantuk simburkan ya. Aduh saya ini yang penting fokus. Bisa dipahami Bapak Ibu lah. Ya, karena fikih ini di antara 2 materi sebelumnya lumayan bagus, jadi kada perlu saya banyak kritik. Nah, tadi saya kasih trik aja. Ya, saya doakan Bapak Ibu semua tetap sehat selalu dan insya Allah lulus ya. Lulus. Kalau kada lulus lagi berarti Bapak Ibu jadi manusia pilihan lagi ya untuk berikutnya. Ada apa-apa, tetap semangat ya. Tetap semangat. Baik, ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau ini jual bulu mata memang. Mas Wisnu bisa lanjut yang filenya SKI, Ibu Dr. Zulaiha. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak-bapak yang di depan dan juga Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini, semoga kita semua mendapat berkah dan dalam kondisi sehat walafiat semua. Amin. Baik, saya tidak seperti Bapak-bapak yang di depan. Mereka Bapak-bapak yang di depan, karena saya khusus membahas tentang SKI ya. Jadi kita review soal SKI. Tadi dari pemateri sebelumnya sudah disebutkan trik dan teknis tentang menjawab soal ya, tentang membahas kisi-kisi. Sebenarnya semua sudah terjawab, patokannya adalah kisi-kisi. Di sini saya langsung ke review SKI. Dari hasil yang saya terima dari jawaban Bapak Ibu, saya mengambil hasil keseluruhan, itu ada satu soal yang hanya 2 orang yang betul. Nah, jadi saya anggap itu berarti soal tersulit gitu ya. Jadi dari sekian banyak, itu ternyata cuma 2 orang. Ada apa ini? Nah, berarti di situ yang harus dia. Silakan di next Pak. Oke, baik. Kalau Bapak-bapak tadi sudah membahas tentang mungkin ada anatominya dan lain sebagainya ya, belumnya. Kalau saya langsung ya, jadi kita lihat dari presentasi terkecil jawaban mahasiswa yang benar. Jadi di situ dari sekian soal, ternyata SKI itu ada satu soal yang menjawab betul hanya 2 orang. Kita lihat soalnya, perhatikan pernyataan berikut. Ini HOTS ya. Yang pertama, Islam pertama kali dibawa oleh para pelaut dari Makassar ke Australia dan seterusnya. Kemudian pengaruh Islam juga datang ke Australia. Kemudian yang ketiga, Australia mulai didatangi buruh. Dan selanjutnya Islam pertama kali dibawa oleh
para pedagang dari Makassar ke Australia dan selanjutnya sampai pernyataan kelima. Kemudian pernyataan yang mana yang paling benar? Perhatikan pernyataan tersebut. Kemudian ternyata jawabannya, ada yang jawab ini enggak kemarin? Merasa enggak? Lupa. Jadi setelah saya lihat keseluruhan, nah saya lihat yang paling kecil jawabannya saja. Jadi itu ternyata yang paling susah. Akhirnya, oh berarti ini saya anggap adalah soal yang tersulit begitu ya bagi mahasiswa. Karena kan bingung juga, yang lain-lain soalnya banyak saja yang betul gitu ya. Ternyata yang ini hanya 2 orang yang betul. Next Pak. Nah, jadi bisa jadi ya, kenapa itu dianggap susah? Bisa jadi karena soalnya tadi panjang betul. Padahal jawabannya 1, 2, 3 aja kan? 1, 2, 3, satu pernyataan saja harus memahami pernyataan tersebut. Kemudian di sini saya hanya menyampaikan beberapa trik, intinya itu harus membaca Bapak Ibu. Kalau tidak membaca, berapa kali pun Bapak Ibu menjawab soal, ya. Jadi intinya harus membaca. Kita harus persiapan dulu membaca bahan kita, materinya. Baca dulu, baru kita bisa menjawab soal. Nah, kemudian membaca soal dengan teliti. Baca soal itu dengan teliti, maksudnya apa ini? Jangan-jangan itu adalah kalimat positif atau negatif. Kecuali ujungnya. Nah, itu banyak terjebak di situ. Atau bisa jadi sudah kehabisan waktu. Iya, kehabisan waktu karena ini pakai waktu satu soal satu. Iya, jadi akhirnya bisa jadi ini soalnya apa? Masih cari-cari jawaban dulu, cari materi dulu, habis waktunya. Nah, bisa jadi seperti itu. Sehingga kita kalau mau ujian, mau menjawab soal, siapkan mental. Siapkan, kita harus siap nih dengan bahan. Siap berjuang, siap untuk battle-nya. Jadi harus siap. Jadi kalau jawab soal tanpa bahan, ya itu wajar saja kalau tidak dapat. Berapa kali pun Bapak menjawab soal, kan ada pertanyaan, ini Bu jawabnya bisa berkali-kali kah Bu? Ada kan yang begitu pada saat kita. Tapi kalau jawabannya juga berkali-kali, tidak baca juga ya sama saja. Nah, intinya baca materi. Nah, setelah itu baru yang kedua membaca soal dengan teliti. Bacalah soal itu dengan teliti, kemudian pahami soal apakah dia kalimat positif atau negatif. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan itu karena Bapak Ibu semua juga guru sangat paham dengan soal sebenarnya. Kemudian pastikan jawaban betul. Maksudnya pada saat bisa jadi Anda merasa Bapak Ibu menjawab itu A, ternyata tangannya ke B gitu. Maksud saya seperti itu. Karena kita berhubungan dengan IT. Karena tangan kita ini berbahaya nih, mau klik A atau klik B gitu. Jadi harus pastikan jawaban kita. Dan kunci terakhir adalah jangan panik Bapak Ibu. Karena kita panik sudah alamat sudah. Nggak fokus kita jawabnya. Nah, titik tekannya sama. Kalau tadi macam-macam tadi trik-trik dan lain sebagainya sebenarnya sama. Bapak Ibu harus baca sebenarnya. Harus membaca. Kalau nggak baca ya innalillah. Tidak akan bisa, maksudnya seperti itu. Walaupun sebenarnya tadi sudah disampaikan sama Pak Said, wawasan itu penting, tapi materi yang sudah disediakan, disitulah materinya. Kemudian pahami kisi-kisi yang ada. Kisi-kisi itu sudah kunci sudah itu. Nah, jadi titik tekannya di sana. Oke, Pak. Next. Nah, ini SKI ya, karena tadi Pak Iwan tentang fikih, saya tentang SKI. Jadi bisa jadi SKI itu dianggap sulit gitu ya. Karena tidak semua orang suka dengan SKI. Kenapa? Karena materinya banyak, bahan cerita gitu ya. Kemudian bisa jadi seseorang itu tidak suka dengan cerita. Karena ada tanggalnya, ada tahunnya, ada kejadiannya begitu ya.
Sehingga ada yang beranggapan bahwa SKI itu adalah hafalan dan berhubungan dengan sejarah. Jadi bisa jadi SKI itu dianggap susah, tidak semua orang suka dengan SKI. Tetapi pada saat kita merasa bahwa itu adalah susah, kita harus punya trik untuk membuat jadi mudah. Bagaimana caranya? Kita punya map. Kita bikin map. Kalau misalnya susah ya, tahun ini kejadiannya apa, dibuatlah itu untuk memudahkan kita. Seperti itu kalau saya sarankan. Oke, itu kira-kira next. Nah, ini. Itu tadi, terakhir ini. Jadi, apa yang kita usahakan, apa yang kita baca, hasilnya itu mesti sesuai. Apa yang kita usahakan, hasilnya sesuai dengan itu. Iya, betul. Jadi Bapak Ibu, tadi kata Pak Iwan, Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan. Jangan tersinggung Bapak Ibu ya. Tetapi lewat ini sebenarnya Bapak Ibu tadi mendapatkan kelebihan lebih untuk belajar lagi. Dan bersama lagi, kalau tidak begini nggak ketemu dengan saya, dengan Bapak-Bapak secara offline. Sampai tadi ada yang baru ketemu sama saya, ternyata Bu Julaiha kecil ya. Karena iya Pak, karena kalau di Zoom kan gini saja, jadi nggak tahu saya tinggi apa besar, jadi tidak tahu. Jadi lewat ini sebenarnya silaturahmi dan tahu kayak apa sih orangnya, gitu ya. Jadi terima kasih ya Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu itu lebih menguasai dari kami ya. Karena Bapak Ibu di bidang itu, sementara kami hanya menjalankan yang sudah ada kisi-kisi ketentuan-ketentuannya. Kemudian kalau Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu tidak diluluskan misalnya? Kenapa seandainya diluluskan saja? Kami juga ingin sekali meluluskan Bapak Ibu itu. Tetapi ketentuan dari pusat bahwa apa adanya. Jadi ini adalah usaha agar Bapak Ibu semua lulus semua. Itu harapan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tidak bisa jualan seperti bapak-bapak yang lain yang berbulu mata dan lain sebagainya. Saya orangnya dibilang serius ya, karena saya penyampaiannya seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita sekarang untuk dialog atau share atau tanya, atau Bapak Ibu juga yang mau membantu menjawab, disilakan. Kalau Pak Iwan tadi karena sudah lengkap penjelasannya, ya materi yang eksak ada, goyonannya ada, sudah lengkap, bilang Pak Iwan nggak usah tanya jawab nih. Silakan Bapak ya Ibu dulu yang peserta PPG, nanti setelah itu Bapak Ibu dosen-dosen yang ingin share atau mana yang terbaik. Kami sebenarnya ikhtiar untuk meluluskan semuanya, berikhtiar, tapi yang Maha Kuasa belum meluluskan. Yang Maha Kuasa itu Kementerian Agama. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada, lanjut madrasah. Ya, kalau tidak ada masih kita ada 2 lagi sesinya, madrasah dan 3 ya. Diskusi juga. Kalau ada dipersilahkan. Soal contoh saya sudah saya share tadi. Kalau ada yang belum kebagian, disilahkan dimintakan ke kawan-kawannya untuk nge-share. Nanti aplikasinya juga akan di-sharekan ke Bapak Ibu melatih soal. Kunci jawabannya saya berikan, alternatif yang tidak benar juga saya berikan. Ya, yang jawabannya saya berikan. Kunci pengecohnya juga saya berikan. Ya, terserah mau milih yang mana. Ya, silakan Pak Said. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya pernah menelusuri soal-soal hot itu. Ternyata ada banyak sekali guru-guru hebat kita melalui media sosial itu punya bank soal yang relevan sesungguhnya dengan kisi-kisi. Silahkan waktu singkat ini usahakan itu, cari itu, ya, pelajari itu. Karena semakin banyak perbandingan yang kita dapatkan,
semakin nanti banyak juga yang nyantolnya. Ya, karena untuk tipe soal-soal seperti ini syaratnya memang harus pernah membaca. Kalau tidak pernah membaca, lalu hitung kancing kita. Nah, jadi panik jadinya. Maka banyak-banyaklah membaca. Agar kita juga tahu nanti apa inti dari perbedaan discovery learning dengan inquiry. Nah, jadi kalau discovery learning itu intinya adalah proses, ya, penekanannya pada proses, ya, terstruktur dia. Nah, yang inquiry itu dibebaskan kepada anak untuk menemukan sendiri. Oke, itu salah satu clue-nya. Oke. Yang kedua yang ingin saya share, kenapa kita harus menguasai TPEC? Karena saat ini yaitu bahasa Banjarnya, Pak. TPEC itu sudah menjadi satu kewajiban. Ya. Technology, pedagogic, and contents knowledge. Ini pasti keluar. Karena kisi-kisi menekankan APPG ini apa tadi? Oh, ini lain lagi nih. Diptek masih. Oh iya. Ya. Beliau, Pak. Ya, nggak apa-apa lah itu. Saya maklumi lah. Kalau perlu kita ganti baju. Asal disediakan panitia. Nah, karena tuntutan pembelajaran abad ini itu adalah TPEC. TPEC. Yang terakhir yang ingin saya share, ketika saya menelusuri kemungkinan alternatif soal-soal UP itu, ya, itu adalah yang penetapan tujuan pembelajaran dengan melatih menganalisis ABCD-nya. Audiennya siapa, behaviornya apa, kondisinya apa. Kondisi kan terkait dengan TPEC tadi, terkait dengan model pembelajarannya. Setelah diskusi, diharapkan anak dapat titik-titik. Nah, itu kan berarti TPEC-nya, kondisinya kan di situ. Yang terakhir adalah degree-nya. Jadi derajat capaian itu apa? Apakah dengan saksama, sesuai dengan titik-titik dan sebagainya. Saya yakin pengalaman ketika kami mengerjakan TOEFL pertama kali juga itu. Pensil itu sampai patah-patah karena panik. 150 soal, 1,5 jam. Patah-patah itu pensil. Tapi ternyata setelah 1 bulan kita latihan untuk mencari clue-nya, alhamdulillah bisa didapatkan. Mirip-mirip itu dengan itu. Tapi syaratnya banyak membaca. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekarang diuntungkan karena media sosial sudah terbuka lebar untuk membantu kita mengupdate, mengupgrade pemahaman. Bayangkan yang dulu, seandainya tidak didukung oleh teknologi informasi seperti ini, itu akan luar biasa sulitnya. Ya, jadi kita harus bersyukur, tapi bersyukur kemudian harus melakukan lompatan. Jadi kita harus melompat. Hari ini kita boleh belum sukses, tapi target kita maksimal UP 3 kali kita sudah harus bisa mendapatkan sertifikat kelulusan itu. Jangan berharap sampai 5-6 kali, jangan. Saya mancing aja, berat. Yang 2 kali mudah-mudahan lu lulus 2 kali, amin. Barakallah, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak I SMA siapa? SMA, SMK, Aliyah? Nade apa Hekde? 1.
2, 3. Oke, 3. Tapi banyak yang di online. Ya. Semangat Bu. SMP. SMP. Sebelah banyak. Oh, Dari Balikpapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Banyak Ya. Mas Wisnu, coba ditayangkan tryout soalnya. Jangan namanya. Oh. 1, 2, 3, 4. Kalau kuotanya terbatas berarti RA-nya yang diluluskan dulu. Quran hadis nggak ada ya? Ini Pak Muaz. Oke. Bapak Ibu, untuk yang SD, SMP, SMA, contoh-contoh untuk soalnya mulai dari C3 sampai C6 itu ada sudah saya buatkan contohnya dan kisi-kisinya saya lampirkan supaya nanti ketika membaca itu bisa dibandingkan. Oh, seperti ini teknisnya membuat. Nah, nanti ya dipelajari secara detail, modulnya ada, tinggal mendalami. Seperti yang Bu Juleha tadi, Islam masuk ke Australia itu dengan 3 cara. Melalui tarakan ya. Memang ngalih kalau ganti bulu mata ini memang. Ya masuk ke Australia itu tiga cara. 1, masuk melalui nelayan Makassar. 2, mulai Gujarat lagi. 2, karena migran buruh. Ya, yang ketiga karena kasus negara Islam Timur Tengah, lalu imigran masuk ke Australia. Jadi 3 cara itu. Jadi diingati itu Pak. Disebabkan orang Indonesia, Makassar tadi, terus disebabkan buruh itu karena negara sana lebih menjanjikan ekonomi, dan yang ketiga, ya karena imigran mencari perlindungan, keamanan. Masih banyak lah yang lain-lain ya. Ini diingati itu aja, kunci-kuncinya itu diingati. Masalah kalimatnya apa saja terserah, bebas aja bilang Pak Iwan tadi. Bilang Pak Iwan ngomongnya panjang, ternyata kuncinya mengundang untuk acara aja. Jadi panjang-panjang soal ternyata dilihat di itu. Itu soal pengecoh. Soal pengacau. Untuk berlogika dulu baru menjawab. Nah di PAI itu soal pengecoh yang panjang dengan standar C6 itu saya hitung hanya ada 7. 7 saja. Ada di evaluasi, ada di perangkat, kemudian ada di kurikulum, terus ada di apa aja Bapak Ibu? Nah, judulnya aja nggak hafal apalagi. Saya ingat yang mahasiswa pasca sarjana dulu, gara-gara 2 tahun nggak ujian, ditanyai siapa mimpimu? Nggak tahu Pak. Apa judulmu? Nggak tahu Pak. Loh, kapan kamu masuk sini? Nggak tahu Pak. Pokoknya tahunya seminggu lagi kena DO Pak. Jadi ketawaan semuanya. Nah ini Bapak Ibu, jadi semua tes itu Pak Said sudah nge-sharekan, Bu Juleha sudah nge-sharekan, saya juga sudah nge-sharekan. Nanti kalau ada sesuatu hal yang karena darurat sekali, silahkan saja mau WA, nanti kita bantu. Ya membantu paling informasi saya nggak tahu juga. Ya, tapi kita bantu sedapat mungkin karena dari kebersamaan dari LPTK Kemenak Pusat meminta kepada semua LPTK UIN, IAIN
yang mahasiswanya tidak lulus karena pembinaan di PTKN itu, maka bertanggung jawab untuk membantu mahasiswa sampai menyatakan lulus. Jadi salah satunya ini yang kita panggil. Ya kami yang lain yang maha kuasa. Kami hanya memanggil untuk kuasa memberikan anggaran. Nah, jadi itu Bapak Ibu, ya mau prihatin enggak? Tidak ada salahnya kalau dari semua yang didapat itu. Itu contoh-contohnya. Ya, nanti bisa dilihat ya dengan segala cara-caranya. Dan lihat dibandingkan dengan kisi-kisi ya. Dibandingkan dengan kisi-kisinya, paling enggak itu membantu ya Bapak Ibu untuk menjawab. Oke, kita buka sekali lagi siapa yang mau share ke kita sebelum kita tutup. Nanti setelah itu kita lanjut ke 3 FGD berikutnya. Ada? Kayaknya cukup di sini ya, cukup menderita memahami soal dan cukup susah untuk menyatakan bahwa lulus tidak lulus itu cukup susah karena kami hanya membantu menghantarkan, tapi Bapak Ibu juga yang menentukan nasibnya. Nah, jangan sampai nanti pada waktu hari H-nya Bapak Ibu malah tidak hadir, alasan sakit dan seterusnya. Nah, kalau tadi apa dinyatakan oleh Pak Subanji tadi, kalau Bapak Ibu sudah masuk, terus ternyata dalam perjalanan hanya 5 soal saja menjawab, lalu mati, tidak ada beritanya, ya dikubur aja. Artinya tidak bisa ditolong sudah, bahwa Ibu mengisi itu sudah dianggap selesai mengisi semuanya. Nah, jadi diusahakan sedapat mungkin laptopnya yang bagus, jangan sampai yang hidup mati kayak tenggelam di laut itu muncul dan seterusnya, kuotanya harus bagus di UKIN dan UP-nya. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa dinyatakan lulus dalam kegiatan ini. Hadanallahu yakum ajmain. Afa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Marni, kemudian Bu Muja. Ya. Ya, silakan. Bu Marni. Bu Marni. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini season terakhir, season mama-mama, ibarat bermain bulu tangkis, kami adalah pemain ganda putri. Tapi tentu saja bukan Grecia Poli dan Apriani, bukan. Karena saya tahu dia nggak bisa main bulu tangkis, guys. Kalau bertanding di Kambu Eti, main bulu tangkis saya juga kalah. Apalagi Bu, main volley, servisnya saja saya nggak pernah sampai. Ibu-ibu dosen ini pengamat Bu olahraga juga beliau. Baik, teman-teman, pendidikan paling terakhir, pendidikan madrasah, mungkin karena kita yang paling rendah Bu Mat, jadi kita yang terakhir. Perempuan, kenapa 2 perempuan? Ini juga membuktikan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu bahwa bicara tentang pendidikan di Indonesia, diskriminasi gender itu Indonesia termasuk masuk dalam 5 besar negara ya, berdasarkan hasil riset. Indonesia masuk dalam 5 besar negara yang diskriminasi gendernya luar biasa. Nah, salah satu indikator yang dipakai untuk bicara diskriminasi gender adalah ketika berbicara tentang pendidikan dasar. Coba lihat, semakin rendah pendidikan, maka guru-gurunya itu lebih banyak perempuan. Kita melihat guru RA. Pernah ketemu guru laki-laki? Pernah, tapi jarang. Saya itu ketika ada PGRA di kampus, saya selalu mengatakan, hah? Gue kok kayak ngajar pesantren putri ya? Karena cewek semua di dalam. Jadi biasanya saya itu nggak bisa cuci mata. Mau cuci mata mana ya? Nggak ada cowok-cowok ganteng di dalam. Begitu pindah ke kelas madrasah ibtidaiyah, baru ketemu bapak-bapak. Setidaknya ada proses perbandingan bahwa oh suami saya itu kurang ganteng setelah saya ketemu mahasiswa yang ini, kan seperti itu. Nah itu sih cuma ini. Begitu naik ke madrasah ibtidaiyah sudah lumayan.
banyak guru-guru perempuan dan lebih banyak lagi guru-guru laki-laki. Itu intermezzo saja. Kenapa semakin rendah lembaga pendidikan itu perempuannya lebih banyak? Karena dianggap anak-anak adalah urusan mama-mama. Aku pernah tanya sama laki-laki, kenapa sih nggak mau jadi guru TK? Bu Muja, guru TK itu kan mama-mama kan urusannya membersihkan kalau ada anak ngelap ingusnya, ngantar dia kasih makan, ngantar dia kasih pipis, itu bukan urusan laki-laki Bu Muja. Katanya begitu, katanya. Langsung tidak masuk kriteria aku sebagai calon suami. Andaikan saya masih mau menikah gitu loh. Sayangnya kan enggak, jadi enggak. Nah, teman-teman, mana tadi Bu Marni? Kan gue paling bungsu RA, Bu Marni dulu, madrasah tidak iya. Nah, saya cuma mengantar begitu ya. Hebat. Saya cuma mengantar. Ini saya lagi. Gitu begini saja. Karena kebetulan saya guru SD, ya. Seringnya sama-sama guru PAUD. Kita nyanyi-nyanyi dulu, ya. Siapa bilang cuma guru-guru RA yang bisa menyanyi? Dosennya juga guru-guru RA itu bisa menyanyi loh. Hari ini kita akan menyanyi. Tahu semua lagu Balonku Ada 5? Tahu kan? Kebangetan kalau tidak tahu. Itu mah zaman dahulu kala sebelum kita lahir, sebelum abad masa perundagian itu sudah ada itu lagu Balonku Ada 5. Oh iya, lucu tuh. Berarti ada yang meletus satu tuh bunyi saya ada meletus satu. Nah, bapak-bapak semua mungkin sudah tahu lagunya Balonku Ada 5 kan gitu ya. Tapi kali ini kita tidak akan menyanyi seperti itu. Kita menyanyinya versi instrumen musik ya. Karena ini ada 4 kelompok nih. Ya, ada 4 kelompok, maka kita akan nyanyi sebenarnya toh ini sambil menunggu Bu Marni. Sekaligus juga kenapa kita bermain supaya waktuku tidak panjang membahas materi. Ya, gitu. Jadi nggak usah bahas materi karena pesannya Bu Jelahi begitu ya Bu Muja. Jangan lama-lama. Nanti saya mau pulang jemput anaknya katanya. Ngantar anaknya mengaji, padahal itu gue. Misalnya begini, ini kelompok yang di sini menyanyinya alat musiknya adalah piano. Masa kada tahu? Ikon kada tahu piano? Kira-kira suara bunyi piano itu seperti apa? Teng ya. Ya, teng. Apalah keyboard. Ya. Teng. Anggaplah kesepakatan kita ini adalah kelompok jenis musik teng, bunyinya teng. Ya. Jangan bilang juga alat musiknya teng, nanti kita dimarahi guru kesenian karena tidak ada itu. Ya, ini adalah alat musik keyboard. Bunyinya teng. Yang kelompok 2 ini yang di sini bunyi alat musiknya adalah gitar. Jreng. Oke. Kalau yang di sini alat musiknya adalah gendang. Kira-kira gendang bunyinya seperti apa? Dung. Oke. Kelompok yang terakhir, trompet. Mati kau Kadir. Kadir yang bilang kalau kau tidak bisa, Kadir, kujitak kau. Kadir. Kira-kira bunyinya trompet seperti apa? Pret. Kayak gitu ya, pret. Kita tes dulu. Kelompok keyboard. Kelompok gitar. Kelompok apa tadi? Gendang. Dung. Kayak penjual es tonton. Kelompok trompet. Kau ketua kelompok Kadir. Nah, jadi kita akan menyanyi lagu Balonku versi pakai alat musik tadi. Kalau saya tunjuk yang di sini, berarti ini berbunyi ya. Misalnya ten. Nah, jadi di mana tangan saya menunjuk itu suara bunyinya. Kalau misalnya tangan saya lurus begini, ya. Kalau tangan saya lurus begini, berarti barengan. Oke? Kita tes ya. 1, 2, konsentrasi. Belum tentu juga saya urut begini. 1, 2, 3, mulai.
Bilang tadi kata Pak Iwan kalau tidak kompak itu ada indikasi. Ya, ulangi. Satu kali lagi. Ya, saya mulai dari sini. Kapan lagi perintah bapak-bapak, ibu-ibu kalau bukan di sini? Inilah momennya kenapa kita bertemu di sini, karena di kesempatan ini saya bisa loh ngerjain bapak-bapak. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, Bu Marni udah siap? Ya, silahkan kakandaku yang tercinta, sorry. Terima kasih Ibu Mujahidah, luar biasa, Ibu yang hebat, Ibu yang selalu ceria. Dan kalau saya ya begini ya Ibu, tidak bisa seperti Ibu Mujahidah yang pintar menyanyi. Kalau saya kan namanya orang IPA, biasa yang serius ya Bapak Ibu. Saya tidak paksakan diri saya untuk loncat-loncat di sini atau bagaimana membuat yang humor-humor. Mungkin bisa di tempat lain, insya Allah. Baik, untuk kesempatan yang sesi yang kedua ya, kesempatan kami dari madrasah akan mereview. Ini masing-masing dosen punya tugas di madrasah karena kami memiliki cakupan pengetahuan pada guru madrasah. Ada berapa mata pelajaran di madrasah? Ibu Nur, ada bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, yang masuk PPKN. Dan itu adalah pedagogik, dan yang profesional adalah kurikulum 2013. Nah, sudah disampaikan oleh Pak Said, ya luar biasa teorinya, ya, dan Pak Iwan, Bu Julaiha, dan Pak Darwis. Saya sekarang punya kesempatan untuk bagaimana mereview, jadi mereview soal-soal yang Bapak Ibu sudah buat. Jadi seperti ini, Bapak Ibu yang tidak berhasil kemarin, jadi saya harus sampaikan bahwa yang hadir di sini bukan berarti orang-orang yang tidak berhasil kemarin atau masih gagal. Tapi mereka akan mendapat pengalaman terkait dengan UP dan UP ya Pak, UP untuk nanti karena hari ini kesempatan ini adalah PPL. Karena tadi selalu dikatakan bahwa yang hadir ini adalah orang-orang yang tidak berhasil. Jadi mereka bingung karena katanya yang buat soal, padahal bukan yang membuat soal. Begini ya Bapak Ibu. Jadi selain guru bisa selain bisa menjawab soal, maka guru itu harus juga bisa membuat soal. Nah, ada kesempatan bagi yang tidak lolos kemarin untuk PGMI dari 20 orang, 7 tidak berhasil karena sakit, karena ada halangan keluarga dan tidak bisa ikut UP. Tapi UKIN alhamdulillah lulus semuanya. Jadi mereka diberi kesempatan untuk membuat soal dan kisi-kisi yang sudah ada. Namun kami harus mereview dulu dari apa yang mereka sudah buat, kemudian carry out mereka dan akan kami analisis. Jadi saya tidak akan membahas tentang geometri, nanti Bapak dari fikih bingung, ya rumus luas keliling lingkaran, ya jadi saya tidak akan sampai ke materi, tapi saya akan bagaimana teknik membuat soal. Ya Bapak Ibu, pertama saya mengambil contoh dari soal-soal yang sudah saya analisis secara kualitatif, ya saya melihat bahwa soal yang paling banyak yang tidak dijawab, maka mungkin itu adalah soal susah,
atau boleh saja soalnya adalah soal yang tidak memenuhi kriteria bagaimana membuat soal yang bagus. Bisa saja pokok masalah, pokok soal bisa membingungkan. Contoh seperti ini, Bapak Ibu silakan. Yang pertama, saya memilih soal nomor 1, tapi saya tidak mencantumkan nomor ya kisi-kisi karena teman-teman yang di rumah yang membuat soal, saya masih memahami bagaimana mereka membuat soal, jadi tidak menuliskan nomor berapa karena masing-masing mahasiswa punya tugas nomor 1 sampai 10 siapa, jadi mereka akan tahu soal yang mana mereka buat. Yang pertama adalah ini ada berarti indikator esensial ya, ini akan dicapai, ini akan terkait indikator esensial ini akan menjadi acuan untuk membuat soal dan materi yang akan diajarkan ya Bapak Ibu. Ini ada soal, ini adalah soal matematika untuk menghitung FPB dan KPK, faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di mana soal itu harus HOTS. Nah, mahasiswa dia pikir bahwa HOTS itu adalah soal bercerita atau soal yang susah untuk dibahas, dijawab. Tapi soal HOTS adalah soal yang bisa mengembangkan pikiran siswa atau peserta didik, bisa berpikir kritis, ya, tidak langsung menjawab bahwa yang dimaksud ini adalah ini. Atau faktor persekutuan terbesar dari 96 berapa? Itu tidak HOTS. Nah, di sini saya menganggap bahwa soal ini belum tepat sebagai soal untuk diujikan. Kenapa? Dari pengantar itu tidak jelas. Ketika soal HOTS pada FPB harus ada keterangan bahwa misalnya ibu mempunyai 69 buah dan mempunyai 41 kue dan akan dibagikan secara bersama kepada anak. Kapan? Nah, itu bentuk kalimat yang HOTS. Coba kalimat di atas tidak ada kaitan antara pengantar pokok soal dengan pertanyaan. Nah, ini. Jadi saya memberi keterangan bahwa pokok soal harus dirumuskan dengan jelas dan tingkat kognitif, jadi C1 sampai C6 kan sudah ditentukan, itu harus C5. C5 itu apa, Pak, Bu Yayu? Masuk tingkat kognitif. C5 menganalisis. Iya, menganalisis. Nah, ini tidak menganalisis. Ya. Ini soal belum tepat. Yang kedua, ini lain lagi, ini bukan HOTS. Dan saya melihat jawaban belum tepat. Jawaban yang harus dibuat, pilihan-pilihan yang menjadi jawaban itu harus homogen. Jangan ada yang 1 angka, ada yang 3 angka, ada 5 angka. Tentu akan menjadi peluang siswa untuk menjawab, oh ini 3, sudah. Kalau sudah dapat 3, sudah, tidak perlu lagi mencari 5. Jadi kalau soal ini harus 3, 5, 6, 7 diputar-putar, dibolak-balik. Jadi jangan membuat soal seperti ini ya. Jadi ada yang 3, ada 1, sebaiknya sama. Kemudian yang silakan di bawahnya lagi. Tidak banyak, hanya 12 saya sempat analisis Bapak Ibu. Nah, ini ketika membuat soal ini soal sudah HOTS ya. Karena ini ada trapesium ya, trapesium segitiga. Apa kekurangan? Coba Bapak Ibu yang dari madrasah, dari SD, apa kekurangan soal di atas? Oh, sudah ada keterangan samping ya. Jadi soal itu harus jelas apa yang ditanyakan. Ketika menanyakan sudut, apa lambang sudut? Apa itu? Apa sudut? Derajat. Coba perhatikan Bapak Ibu, tidak ada ya. Jadi harus jelas. Nanti melihat apa yang dicari. Panjang, tidak ada satuan. Jumlah tidak ada ukuran. Nah, ketika derajat maka dia harus ada
tanda derajat. Ya, hanya ini yang agak kurang ya. Kemudian yang nomor 5, dia masuk C5 sudah menganalisis, sudah betul. Ya, hanya sedikit kekurangan pada derajat. Nomor 5, ke bawah lagi bisa. Nah, ini ini katanya hoax karena sudah bercerita. Tapi ceritanya tidak sesuai dengan indikator sifat-sifat cahaya. Ketika indikator akan melihat, coba perhatikan indikator adalah sifat-sifat cahaya. Tolong, ini sudah penerapan. Penerapan, maka apa yang kejadian sehari-hari, misalnya kenapa di kolam yang jernih dalam kelihatan ikan itu kayak dekat. Ini sifat cahaya apa? Itu. Jadi harus ada pengalaman dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi host. Bukan hanya sebutkan sifat-sifat cahaya. Bercerita panjang tidak ada artinya, tidak ada kaitan dengan indikator. Yang selanjutnya, silakan Bapak, bawa lagi. Oh itu ya. Yang 8 aja ini soal tidak sesuai dengan, ya ini salah satu tidak sesuai dengan indikator lagi. Jadi ketika Bapak Ibu membuat soal, ya sesuaikan dengan indikator. Indikator kan sudah ada di kurikulum silabusnya. Ya, nanti juga materinya seperti itu. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya lulus karena ini betul-betul sudah menambah pengalaman, karena nanti ketika Bapak Ibu ada halangan tak lulus, ini sudah ada pengetahuan bagaimana membuat soal. Ya. Selanjutnya terus Bapak bawa 9. Ada yang paling, nah ada juga kunci jawaban salah. Mungkin nggak tahu dari mana ya, apakah ketika dimasukkan di kuisis salah, jadi bisa. Jadi nanti setelah ini yang di rumah, teman-teman yang di rumah, kami akan berkumpul kembali untuk mereview, menjelaskan soal-soal yang mereka buat. Terus lagi, ya dibawa lagi sampai 12 ya. Ini